Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kasih-Nya di malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah hari Rabu di minggu yang terakhir bulan Agustus tahun 2020. Kita tetap memelihara kepercayaan dan iman kita karena Tuhan di masa-masa yang saat ini kita alami dan kita mengalami keprihatinan, Dia telah dan terus datang dalam kehidupan kita, utamanya melalui sapaan firman-Nya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan terus menolong kami, memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesetiaan di masa-masa penuh keprihatinan ini. Tuhan, kami tahu bahwa apa yang kami alami pada saat ini, kami belum tahu kapan akan berakhir. Tetapi kesetiaan kami kepadamu Tuhan, biarlah terus dapat kami jaga seumur hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkatilah dan tuntunlah hati kami, sehingga kami tahu, kami mengerti, dan kami menjadikan firman itu sebagai kekuatan yang utama dalam kehidupan kami. Inilah doa dan seru kami yang kami naikkan, berlandaskan pengorbanan Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 23 ayat 27. Matius 23 ayat 27, demikian Tuhan berfirman. Celakalah kamu, hai orang-orang Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Matius 23 ayat 27. Judul dari renungan kita di malam hari ini adalah tanggung jawab. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Kamis yang lalu saya berkesempatan untuk pergi menengok saudara di daerah Gunung Kidul. Ketika kami dalam perjalanan, kami melewati berbagai macam panorama, hutan, kebun, perumahan, dan kami juga sempat melewati kuburan. Ketika kami melihat kuburan yang ada di daerah tersebut, ada sesuatu yang berbeda yang kami lihat dari kuburan yang ada selama ini. Jadi kuburan itu ditutup dengan kain putih. Kami tidak tahu maknanya, tetapi memang semua tempat mempunyai kebudayaan yang bermacam-macam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman kita tadi menceritakan tentang bagaimana orang Farisi yang dianggap seperti kuburan. Di luarnya tampak bersih, berlabur putih, tetapi di dalamnya penuh dengan kotoran dan tulang belulang. Apa maksudnya? Kita tahu bahwa orang Farisi adalah orang yang taat beribadah. Mereka sangat paham mengatakan apa yang baik dan benar. Tetapi ternyata semuanya berhenti pada kata-kata. Karena tindakan mereka ternyata tidak mencerminkan apa yang selama ini mereka katakan tentang kebaikan dan kebenaran tersebut. Sehingga dalam firman tadi dikatakan mereka adalah orang-orang yang munafik. Mampu mengatakan tetapi tidak mampu melakukannya.
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini adalah masa-masa yang sulit bagi kita. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang Farisi di masa ini. Kita mengatakan apa yang benar, kita setia, tetapi ternyata ketika kesulitan datang, apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang tidak benar. Berkenaan dengan ekonomi misalnya, sering sekali ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan apa yang sesungguhnya bukan milik kita, tetapi kita melakukannya. Bahwa pemerintah memberikan sebuah bantuan bagi masyarakat golongan tertentu dan sesungguhnya kita tidak masuk di golongan itu. Kita melegalkan diri kita untuk mendapatkan selembar keterangan, untuk mendapatkan apa yang sesungguhnya bukan hak kita. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita meninggalkan kasih, karena sesungguhnya ada orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya. Kita melihat banyak berita ketika seharusnya para pemimpin harus berbagi adil terhadap apa yang harus diberikan kepada rakyat yang sungguh-sungguh dalam penderitaan. Ternyata pemimpin tersebut menggunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk mengambil bagian dari apa yang sesungguhnya bukan hak mereka. Nah, pemimpin yang bertanggung jawabkah itu? Kita yang selama ini menerima firman dengan kebenaran, tergoda untuk melakukan hal yang sama, siapakah kita akhirnya kalau kita tidak dianggap sebagai orang Farisi di masa sekarang ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, menerima ajarannya, harus kita pegang seumur hidup kita. Jangan sampai oleh karena harta duniawi yang nilainya tidak seberapa, kita kemudian menjadi orang yang munafik, menginginkan sesuatu yang bukan hak kita. Kita melakukan apa yang tidak sama dengan yang kita katakan. Di masa-masa ini memang sulit, kita seperti terputus komunikasi dengan Tuhan karena kita tidak bisa bertemu dalam ibadah secara tatap muka. Kita merasa kehilangan, tapi jangan sampai kehilangan itu membuat kita kehilangan rasa, kehilangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun secara fisik kita tidak bertemu, tetapi Roh Kudus menuntun kita untuk tetap memilih melakukan yang benar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah masa-masa yang sangat sulit, tetapi masa yang penting bagi kita untuk terus meneliti beberapa saat ini ketika kita jauh tidak dapat bertemu dengan saudara-saudara seiman. Apa saja yang sudah kita lakukan? Apa saja yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita katakan? Apa yang sudah kita berikan? Apakah itu sama benar seperti yang Tuhan firmankan? Jadilah orang-orang yang bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu sama kemarin, hari ini, dan esok. Janganlah menjadi orang-orang yang munafik oleh karena situasi yang buruk. Tetaplah jaga kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memampukan kita, memberkati kita, menolong kita tetap menjadi orang yang benar dalam suasana apapun. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyempurnakan firman yang baru saja kita dengarkan ini dengan kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menyapa kami. Sapaan firman-Mu mengingatkan kepada kami tentang bagaimana kami harus bertanggung jawab. Hati, mulut, tangan kami adalah bagian yang harus sama, sesuai, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang munafik.
Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan telah merencanakan. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Kalau kami berada dalam masa-masa yang penuh dengan keprihatinan, oleh karena pandemi yang kami belum tahu kapan akan berakhir, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Jagailah kami, berkatilah kami, agar dapat bertindak bijaksana, dapat bertanggung jawab dimanapun Tuhan menempatkan kami, dalam pelayanan di gereja, di rumah tangga, dalam lingkungan sosial, dan tempat kami bekerja. Biarlah kami terus dapat setia membawa nama Yesus melalui ucapan dan tingkah laku kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh ada di dalam hati kami. Biarlah kami dapat senantiasa mengupayakan apa yang harus sesungguhnya kami perbuat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan berlandaskan pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah renungan yang dapat kita terima bersama-sama. Biarlah Tuhan Yesus benar-benar berada di dalam hati kita seumur hidup kita. Selamat malam. Kita akhiri dengan mendengarkan satu pujian, bagaimana Tuhan Yesus menebus kita tanpa syarat. Sepanjang kehidupan kita ini harus kita imani tanpa syarat. Tuhan Yesus mengasihi kita. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Menyerah, walau kadangku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah. Nyatakan imanku untuk setia,
percaya